Shalom, perkenalkan nama saya Yorona Kose dengan NIM 10120210103, kelas A semester 2. Di sini saya diberi tugas Pancasila untuk membuat video. Materi tentang Pancasila merupakan sistem filsafat. Langsung saja di penjelasan. Pancasila merupakan sistem filsafat itu karena Pancasila sebagai bahan renungan yang kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Gonslang. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat adalah sering kita dengar istilah filsafat diucapkan seseorang atau mungkin Anda sendiri mengucapkannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itu yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Pada Pancasila, dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasar ke seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai filsafat. Atas pertanyaan tersebut ditemukan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. W. Menanya alasan diperlukan kejadian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivius objektivius, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasar filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang dikembangkan di Barat dan filsafat Aristoteles sebagai mana yang dapat dalam karyanya yang terwujud Pancasila ilmiah populer. Pancasila sebagai genetivius subjektif, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang bagi menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivius subjektif merupakan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis, dan mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial atau mondialisme yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahum manusia dan Tuhan. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang filsafat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintegrasikan menjadi sebuah pandangan yang konferensi tentang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut
Nontonogoro merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terkait dan saling berhubungan secara koren. Yang tiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Gonslang dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila dikatakan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah menekan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, tentang Pancasila sebagai filsafat. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk membangun usahanya dalam rangka meraih keutuhan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atau perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem. Hakikat sila ketuhanan pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang akan diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dan dalam dunia akademis. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Bagian G, tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, berbagai konsep dan pengertian kreatif lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keagamaan, agama, dan budaya. Yang kedua, berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai lingkungan. Yang ketiga, contoh tentang keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih atas penjelasan singkat dari saya tentang Pancasila merupakan sistem filsafat. Sekian dan terima kasih.